mata kuliah konseling B, di mana ada saya Trivena Diamond Karisma Hardana sebagai konselor dan rekan saya di sebelah kiri. Saya Reza Azhar sebagai observer. Dan rekan saya di sebelah kanan. Saya Fadil Fahlan sebagai klien. Pada saat ini kami akan menampilkan video prosesnya konseling yang telah kami lakukan saat UTS kemarin. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Boleh langsung duduk aja ya. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Trivena Diamond Karisma Hardana SPSI. Saya konselor yang hari ini akan membersamai Anda dalam sesi konseling hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu namanya? Aska, Kak. Aska. Oke. Hari ini sesi konselingnya akan berjalan kurang lebih selama 30 menit. Dan pada sesi hari ini Aska tidak perlu takut ataupun khawatir karena semua cerita yang Aska akan bagikan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya. Namun yang perlu Aska ketahui bahwa apabila dalam cerita Aska ada sesuatu yang membahayakan diri Aska ataupun orang lain, saya memiliki kewajiban untuk memberitahu atau melapor untuk melindungi atau kenyamanan dari Aska dan orang lain juga. Sebelumnya Aska dapat memanggil saya Mbak Vena, Kak Vena, Bu Vena, atau senyaman Aska aja. Iya, Kak. Sebelum kita lanjut lagi, untuk selama perbincangan di sesi ini, Aska nyaman dengan aku, kamu, saya, Anda, atau bagaimana? Saya Anda aja, Kak. Saya, Anda aja ya. Berarti setelah ini saya akan menggunakan saya, Anda untuk kita berbincang. Oke. Kalau boleh tahu kabarnya hari ini bagaimana nih Aska? Cukup baik, Kak. Cukup baik ya. Oke. Kalau dari rentang nih, kalau aku saya mau lebih dalam lagi tahu kabarnya Aska. Dari rentang 1 itu paling buruk sekali dan rentang 10 itu paling baik sekali. Aska hari ini tuh kabarnya ada di angka berapa? Kak, 7, Kak. Angka 7 ya? 7. Wah, berarti Aska lagi cukup baik ya hari ini. Cuman kayaknya kalau saya lihat cukup tegang ya. Mungkin karena ini pertemuan pertama kita, jadi Aska masih takut-takut. Oke. Aska hari ini kesini itu taunya dari guru BK atau dari siapa, atau emang cari tahu sendiri untuk datang ke sesi konseling hari ini? Ya, jadi kedatangan saya ke sini tuh saya direkomendasikan oleh guru saya, Kak, guru BK. Iya, jadi saya datang di sini dari guru BK saya, Kak. Oke, dari guru BK ya. Iya. Kalau Aska sendiri, tahu nggak alasannya guru BK merekomendasikan Aska untuk datang ke sesi konseling hari ini? Jadi sebenarnya saya disuruh datang ke sini oleh guru BK karena penurunan nilai saya di sekolah, Kak. Saya juga sering bolos, sering ke masuk ke kelas, dan juga saya juga sering masuk sekolah, Kak, itu. Iya. Jadi karena beberapa alasan ya, ada karena penurunan nilai dan beberapa kali Aska enggan ke sekolah gitu ya. Oke. Mungkin saya lihat Aska masih cukup tegang. Mungkin kalau Aska mau relax dulu, belum siap untuk cerita lebih lanjut, saya beri waktu, take your time aja pelan-pelan. Karena saya pernah di posisi Aska, waktu dulu saya pernah ke psikolog atau konseling, pertama kali itu rasanya deg-degan, cemas, takut kalau ada sesuatu yang tidak saya harapkan. Jadi nggak apa-apa, Aska bisa
bebas aja. Ini ruang waktu ini untuk Aska dan saya akan menemani dan mendengarkan Aska sampai hingga siap. Iya, Kak. Oke, Aska udah siap untuk cerita? Sudah, Kak. Oke. Tadi saat saya bertanya kalau Aska rekomendasinya ini dari guru BK karena Aska ada penurunan nilai dan enggan untuk ke sekolah. Kalau boleh tahu nih, keseharian Aska itu tuh kegiatannya baik di sekolah ataupun di rumah ngapain aja ya? Jadi kegiatan saya di rumah tuh ya seperti biasa kayak belajar di sekolah, kayak ngerjain tugas dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin sebelumnya kan saya lumayan aktif ya kan, nilai saya bagus. Saya juga sering aktif di sekolah, namun karena salah satu alasan yang membuat saya jadi kayak kurang, jadi saya mulai menarik diri dari nilai saya menurun dan saya juga tidak mau masuk sekolah lagi, Kak. Begitu, Kak. Iya. Oke, karena ada suatu alasan ya. Saya jadi teringat saat itu saya pernah lagi aktif-aktifnya di sekolah, lagi semangat-semangatnya ngumpul sama teman-teman karena ada satu masalah, tiba-tiba saya mengurungkan diri untuk maunya di rumah aja, maunya di kamar terus, pokoknya mau sendirian aja karena mungkin ngerasa kok orang-orang tinggalin aku atau ini jadinya karena suatu masalah itu. Mungkin Aska juga merasakan hal tersebut ya? Iya, Pak. Oke. Kalau boleh tahu lebih lanjut lagi nih, suatu alasannya itu boleh nggak Aska ceritakan lebih dalam lagi sedikit soal permasalahan yang lagi Aska hadapi sekarang ini? Jadi sebenarnya permasalahan yang saya alami sekarang ini karena kedua orang tua saya bercerai, Kak. Jadi saya mulai menarik diri dari sekolah karena orang tua saya bercerai. Mereka udah 6 bulan yang lalu. Jadi ya di rumah saya bersama ibu saya. Dan ibu saya tuh sering banget nangis, kayak kurang memperhatikan saya lagi, Kak. Jadi saya mulai kayak kurang diperhatikan gitu, Kak. Oke, kalau yang saya dengar dari cerita kamu, berat ya pasti rasanya di mana kamu dahulunya dikelilingi oleh kedua orang tua yang sayang sama kamu, lalu tiba-tiba orang tua harus bercerai dan kamu akhirnya merasa rasa perhatian atau kasih sayang itu hilang. Ditambah lagi di saat kamu sekarang tinggal hanya sama ibu saja, ternyata ibu kamu juga masih juga mungkin merasa kehilangan karena perceraian itu dan kamu merasa lebih lagi rasa kurang perhatian dari ibu kamu ya. Itu pasti berat banget. Dan sebelum kita lanjut lagi, saya mau apresiasi dengan cerita kamu saat ini, kamu udah melangkah lebih maju dan itu hebat banget karena saya tahu ini berat untuk kamu ceritain, tapi kamu udah mau untuk maju lebih depan lagi untuk melangkah lebih baik lagi. Oke, kalau boleh tahu ayah kamu saat ini di mana atau kamu tahu hubungannya sekarang seperti apa? Jadi setelah perceraian dengan ibu saya, ayah saya setelah 3 bulan itu sudah menikah lagi, Kak. Jadi ya, sudah tidak peduli lagi dan saya sudah lepas dari sudah tidak bertanggung jawab dengan saya. Jadi saya
benar-benar 100% full yang bersama ibu saya Kak, jadi seperti itu. Oke, baik. Saya cukup mengerti perasaan kamu karena sebelumnya saya punya pengalaman yang sama di mana kedua orang tua saya bercerai dan saya akhirnya tinggal bersama ibu saya dan kurang lebih kondisi ayah saya juga mirip dengan yang Aska alami saat ini. Aska tidak sendiri, kita akan bersama-sama untuk lebih mendapatkan solusi lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan Aska saat ini agar Aska juga lebih bisa nyaman dan dapat menemukan diri Aska yang lebih baik lagi gitu bersama-sama ya. Oke. Lalu saya ingin tahu lebih lagi terkait perasaan Aska saat Aska ini tahu orang tuanya telah bercerai dan saat ini kondisinya Aska juga kurang perhatian dari ibu Aska dan sudah tidak lagi berhubungan dengan ayah Aska. Itu perasaan yang muncul itu seperti apa? Jadi kalau untuk perasaan saya sedih ya kayak karena kayak ya, ibu saya juga sering nangis di rumah, jadi saya juga merasa kasihan juga sama ibu saya karena ibu saya seperti itu. Saya jadi merasa sedih dan juga ada sedikit perasaan cemas Kak dari saya karena hal tersebut Kak. Oke. Jadi saya lihat Aska cukup hebat ya. Aska merasa sedih juga. Aska merasa dirinya lelah, tapi Aska juga masih hebat bisa memikirkan ibu Aska sendiri, di mana kondisinya ibu Aska masih nangis, masih sedih terus dengan kondisi yang mungkin baru terjadi. Lalu Aska juga masih menyempatkan dan memberikan ruang untuk berbagi dengan ibunya Aska gitu. Saat Aska merasa sedih itu, apa pikiran yang muncul saat Aska merasakan sedih? Pikiran yang muncul sih Kak, saya merasa cemas Kak, yang membuat saya jadi mulai menarik diri dari lingkungan sekitar, mulai dari di kamar, saya mulai di kamar terus dan akhirnya membuat saya pernah berpikiran untuk sedikit mati tapi karena kerasan cemas itu membuat saya jadi takut untuk mati karena saya ingin hidup menjadi orang yang normal kayak orang-orang kayak teman-teman saya sendiri Kak, dengan yang orang tua yang masih ada gitu Kak. Oke, yang Baik. Berat ya Aska di posisi Aska saat ini. Aska rasanya capek banget untuk mungkin melanjutkan hidup, tapi di balik itu sendiri ada rasa cemas dan ternyata rasa cemas itu yang juga memberikan setitik harapan untuk Aska ingin kembali seperti normal, seperti teman-teman Aska pada yang lainnya mungkin kembali ke diri Aska sebelumnya yang aktif di sekolah gitu. Oke, kalau boleh saya tahu, saat Aska ada kepikiran untuk bunuh diri itu, selain rasa cemas Aska yang ternyata juga menjadi setitik harapan buat Aska untuk tetap melanjutkan, ada nggak hal-hal yang Aska lakuin atau pikirkan lainnya untuk tetap bisa bertahan di sini? Jadi kalau dari saya sendiri, saya mencoba untuk kembali seperti dari yang awal saya mulai mencoba untuk membiasakan diri saya dengan orang lain dan mencoba untuk menghibur ibu saya yang terus-terusan sedih gitu Kak. Saya mulai mau mencoba untuk berubah
dari yang sebelumnya yang saya mulai bolos terus, nilai saya menurun. Jadi saya ada pikiran untuk berubah kali itu Kak. Oke. Ada berarti dari pikiran-pikiran Aska sendiri sudah ada keinginan dan niat untuk berubah dan kembali seperti Aska yang sebelumnya ya. Dan langkah ini tuh udah benar-benar langkah yang hebat untuk Aska karena Aska mau maju jalan terus dan mencoba membuka diri Aska, mau bercerita hingga nantinya sesuai harapan Aska ingin kembali seperti Aska yang sebelumnya, mencoba untuk berubah lebih baik lagi. Oke. Dari sini mungkin Aska ada yang ingin diceritakan lagi? Kalau dari saya udah sih Kak, itu aja. Itu aja ya. Oke. Kalau boleh saya rangkum sedikit dari cerita Aska hari ini. Aska mengalami suatu hal yang cukup besar di dunianya Aska, di mana Aska dunia seolah-olah runtuh di saat kedua orang tua Aska tuh bercerai, di mana rasa kasih sayang yang dahulunya terpenuhi dari ayah dan ibu Aska tiba-tiba menghilang, dan Aska akhirnya bingung mau mencari kemana, dan akhirnya semakin lama menutup diri, memendam semua ceritanya, dan berakibat ke pendidikan Aska yang penurunan nilai dan adanya pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidup Aska. Tapi di saat ini saya ingin kembali mengapresiasi Aska karena sudah berani untuk melangkah maju. Saya pernah di posisi Aska dahulu, dimana rasanya tiba-tiba dunia pergi begitu saja dan gak ada orang yang mau rasanya gak ada orang yang ada di dekat saya, dan pelan-pelan saya mencoba bercerita kepada orang yang saya anggap saya percaya, dan itu ternyata membantu banget. Dan saat ini Aska juga berani melangkah ke hal tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aska, dan hal ini juga bisa banget untuk Aska apresiasi ke diri Aska sendiri karena sudah mau maju lebih lagi dan lebih berani. Dan mungkin nantinya akan kita ada sesi lanjutan yang akan dijadwalkan kembali. Semoga Aska dengan sesi ini bisa lebih nyaman, bisa lebih lega lagi, karena perasaan lega itu mungkin saat ini awalnya susah, tapi semoga harapannya setelah menceritakan ini ada perasaan lega yang muncul ya di diri Aska. Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih Aska. Iya, Kak, Hati-hati di jalan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sekian video konseling kami. Sekian dan terima kasih. Bye bye.